Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang dapat maju dan berkembang serta bersaing baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Oleh sebab itu, pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur perlu mendapatkan dukungan penuh dari bangsa dan rakyat Indonesia demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia di masa yang akan datang. Tentunya pemindahan ibu kota ini memiliki tujuan yang sangat urgensi untuk penyebaran penduduk yang merata dan juga untuk sebagai identitas baru bangsa dan negara Indonesia di mata dunia internasional, bahwa hal ini bukan lagi peninggalan masa kolonial, akan tetapi pembangunan ibu kota negara Republik Indonesia yang baru yang terletak di ibu kota negara Nusantara di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur merupakan hasil karya putra bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sanggup untuk memindahkan sebuah ibu kota. Sekali lagi, perlu adanya dukungan penuh dari bangsa dan negara Republik Indonesia untuk mendukung pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pada pertengahan 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa. Lokasi ibu kota baru merupakan wilayah yang meliputi sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Perpindahan ibu kota negara ini merupakan salah satu upaya konkret pemerintah dalam memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibuat sebuah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang disebut Otorita Ibu Kota Nusantara. Lembaga otorita ini bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Dalam pembangunan dan pelaksanaannya, Ibu kota negara menganut kepada 8 prinsip utama, yaitu 1. Mendesain sesuai kondisi alam. 2. Bhinneka Tunggal Ika. 3. Terhubung, aktif dan mudah diakses. 4. Aman dan terjangkau. 5. Kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi. 6. Peluang ekonomi untuk semua. Sementara itu, Ibu Kota Nusantara memiliki bangunan ikonik, yakni Istana Garuda sebagai Istana Presiden dan Kantor Presiden Republik Indonesia. Desain Istana Negara di Ibu Kota Negara IKN, di Kalimantan berbentuk desain burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap karya dari Nyoman Nuarta. Desain dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 hektar, dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana Garuda dirancang sebagai sesosok rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Tidak hanya berhenti pada landmark sebuah kawasan,
tetapi lebih sebagai perwujudan pencapaian sinergi antara seni, sains, dan teknologi. Perpaduan ketiganya selalu mewarnai keberadaan bangunan-bangunan ikonik di seluruh dunia. Desain Istana Garuda akan benar-benar ditransformasikan dan diwujudkan dalam sebentuk pola arsitektur dengan mempertimbangkan aspek-aspek estetik, nilai guna, serta manfaat bagi kemajuan dunia pariwisata tanah air. Menurut Nyoman Nuarta, burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan Indonesia dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan, apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Presiden Republik Indonesia akan berkantor di Istana Garuda, seolah berada di garis depan untuk memimpin bangsa ini untuk menggapai cita-cita, keadilan sosial, kemakmuran bersama. Secara simbolik, peran ini mengandung bahasa keindahan, keramah tamahan, keteduhan kemandirian, serta kewibawaan sebagai pemimpin bangsa yang besar. Secara konsep dan bentuk, Nyoman Nuarta mengklaim bahwa Istana Garuda akan menjadi istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Sedangkan secara teknologis, Istana Garuda akan menggunakan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Secara khusus, Nuarta berharap pembangunan Istana Kepresidenan bisa memberikan daya tarik tersendiri, terlebih pada dunia pariwisata. Dalam waktu bersamaan, daerah di sekitaran Kalimantan Timur akan turut bergerak, memberikan keleluasaan bagi masuknya industri pariwisata. Dengan demikian, Istana Garuda akan berdiri di garda paling depan untuk mengubah citra sebuah pulau kosong yang selama ini tidak disentuh oleh pembangunan. Semoga Istana Garuda benar-benar dapat menjadi rumah rakyat, tempat seluruh rakyat Indonesia mereguk nilai-nilai keadaban dan perdamaian, serta persaudaraan dan persatuan, agar bangsa ini terus bertumbuh menjadi bangsa yang sehat, kuat, dan besar sepanjang masa.